Prabowo, sabar. Kesabaran jenenganlah yang membuat jenengan itu dipilih oleh rakyat. Keikhlasan jenengan yang membuat jenengan mendapatkan nilai yang tinggi dari masyarakat. Tidak ada satupun manusia yang bisa merendahkanmu tanpa izin Allah. Mereka bisa menilaimu dengan begitu rendah, tapi kenyataannya Allah itu adil, Allah itu maha baik. Dan saat ini banyak orang yang bilang Pak Prabowo itu curang, settingan. Saya yakin, Allah itu bersamamu Pak Prabowo, orang yang begitu sabar dan ikhlas. Pilihlah pemimpin yang dimana banyak dibanjiri fitnah, karena beliau dalam keadaan benar. Pilpres sudah selesai. Gak usah kita saling menjatuhkan pilihan lawan atau yang tidak terpilih nanti. Saatnya kita kembali ke rutinitas awal. Bekerja, bekerja, dan bekerja. Ingat kawan, baliho Pilpres tidak bisa dimakan. Mas Anies nggak usah takut. Disebut saja angkanya gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5. Sebut saja angkanya berapa? 11 mas. Dari 100. Ketika pemilu, Bapak langsung diberikan nilai 17% dari 100. Terus Bapak ngomong, kalian percaya? Soal saya segitu, tantrum. Wah curang ini, harus lapor ini, demo. Kayak mana Pak? Kayak mana? Bapak memberikan nilai kepada orang lain 5/100, tapi Bapak dinilai langsung oleh masyarakat, oleh rakyat. Bapak nggak terima. Kayak mana? Nggak adil, tah? Kalau Bapak tidak percaya nih, ketika Bapak habis nyoblos nih, jangan pulang Pak. Bapak tungguin tuh. Bapak tungguin sampai pembukaan kotak suara tuh. Bapak lihat suara Bapak berapa tuh. Bapak lihat yang milih Bapak berapa. Makanya Pak, jangan angkuh, jangan sombong. Ketika dinilai langsung oleh rakyat, tantrum. Tantrum, nggak terima. Kayak mana? Kayak mana? Udahlah Pak lah. Daripada lapor sini, lapor situ, lapor sini, lapor situ, udah terima dengan lapang dada bahwa Bapak kalah. Udah kayak gitu, nggak usah lapor ke sini, ke sono, ke sini, ke sono. Percuma Pak, percuma. Mending Bapak bikin film lagi dah. Mending film lagi, oke? Yang mau makan siang siapa? Oke, anak sekolah, dia udah lepas. Kalian pernah dengar nggak sekali aja Pak Prabowo tuh ngejelekin program-program dari lawannya? Sejauh gue main internet ya, gue nggak pernah lihat satu VT pun Pak Prabowo ngejelekin program-program dari lawannya. Padahal sebenarnya tuh banyak banget celak, salah satunya internet gratis ya. Nih menurut gue, pemerintah yang baik itu pasti lebih mementingkan rakyat kecil dibanding rakyat-rakyat yang emang udah mandiri. Lu ngerti nggak rakyat yang mandiri yang kayak misalkan udah bisa makan tanpa harus dibantu pemerintah? Yang lu tuh secara panganannya tuh udah cukup, udah bisa hidup sendiri gitu loh. Kayak beras aja lu udah bisa beli tanpa harus ada bansos. Nah itulah warga-warga yang mandiri. Tapi ada warga yang emang tuh butuh dibantu sama pemerintah untuk bisa makan. Sekarang lo bayangin, internet gratis itu nggak bisa dirasain oleh seluruh warga Indonesia. Karena apa? Lo lihat nih, masyarakat yang butuh bantuan secara pangan aja, gimana dia bisa punya handphone? Buat makan aja kurang, gimana dia bisa beli handphone? Nah terus lo pikir, itu internet gratis buat apa? Berarti kan itu internet gratis hanya untuk rakyat yang berkecukupan. Padahal tugas utama pemerintah itu adalah lebih memperhatikan rakyat yang miskin, rakyat yang perlu dibantu sama pemerintah. Tapi pernah nggak lo denger sekali aja Pak Prabowo tuh ngejelekin itu program? Padahal banyak banget hal yang mesti dievaluasi dari program itu. Itu poinnya, menurut gue pemerintah itu, lo nggak usah capek-capek ngomong di publik biar orang tuh benci sama lawan lo tuh nggak perlu. Karena rakyat tuh udah bisa mikir sendiri. SGIE, saya pikir itu adalah susu untuk ibu hamil. Oh ini toh bulenya yang viral yang ngomong yang bahas masalah makan siang gratis itu. Aku mau stit itu tapi sudah tidak bisa di stit videonya. Tapi by the way gini loh mas, aku tidak tahu tujuan masnya tinggal di Indonesia itu apa, cari follower kah, kerja kah, atau yang lainnya saya tidak tahu. Tapi langkah baiknya, masnya kan bukan warga negara Indonesia, jadi nggak usah ikut ngebahas masalah program pemerintah Indonesia karena program itu ditunjukkan untuk warga negara Indonesia, bukan untuk masnya. Dan kalau masnya mengikuti Paslon 1, Paslon 2, Paslon 03 program mereka, dan masnya pasti paham tujuan program itu untuk siapa. Contohnya Paslon 01, programnya dia sekolah gratis. Itu ditunjukkan untuk siapa? Untuk orang dewasa kah? Enggak. Itu untuk ditujukan untuk anak-anak, untuk keluarga yang kurang mampu.
Kalau keluarga yang mampu, ya mereka kan bisa menyekolahkan anaknya di sekolah internasional atau yang lebih bagus lagi. Yang ketiga, paslon 03, mereka buat program internet gratis. Itu ditunjukkan untuk siapa? Untuk anak-anak yang kurang mampu juga. Cuman ada sisi negatifnya. Karena kalau anak-anak yang kurang mampu belum tentu punya handphone. Berarti harus beli handphone lagi. Nah, yang kedua, programnya makan siang gratis. Itu ditunjukkan untuk siapa? Untuk anak-anak. Jadi jangan salah persepsi, kamu kira ditunjukkan untuk saya, teman-teman saya, atau bahkan untukmu. Tidak, Mas. Itu bukan untuk orang dewasa, tapi untuk anak-anak. Dan terutama anak-anak yang kurang mampu. Jadi kalau yang mampu di skip dulu. Jadi setiap program itu harus dilakukan secara bertahap. Nggak mungkin bisa dilakukan secara 100%. Jadi jangan menggiring opini seolah-olah di tahap pertama itu seperti kelinci percobaan. Itu salah, Mas. Salah persepsimu, beneran. Dan program itu juga punya target, Mas. Targetnya mereka menargetkan pada tahun 2029 mereka sudah mencapai 82 juta anak lebih. Jadi stop menggiring opini seolah-olah orang yang menerima, anak-anak yang menerima makan siang gratis itu seperti pengemis. Dan stop menggiring opini saat tahap pertama pelaksanaan program itu dijadikan seperti kelinci percobaan. Stop, Mas, tidak ada gunanya. Dan lagian program pemerintah Indonesia juga tidak berpengaruh denganmu. Jadi nggak usah, kalau kamu cari follower, cari aja follower, nggak usah ngurusin negara Indonesia. Karena itu bukan zonamu, Mas. Mas Ganjar, mau coba protes kecurangan karena merasa anomali suaranya nggak terduga begitu kecil. PDIP itu juara 1 di Pileg. Terus Anda mau coba mengatakan itu curang, mau lewat DPR. Emangnya Anda pikir elit PDIP setuju dengan Anda? Anda sekarang berada di jalan sendirian, jadi lonely, kasihan. Saya dari awal sudah katakan Anda akan merasakan kesedihan dan kekecewaan. Lantas setelah itu mau ngapain? Nyapres gagal. Jadi petugas partai mau coba melawan. Partainya juara 1, Anda mau coba lawan. Mas Ganjar. Sementara di 01 sama. Anies Baswedan seakan-akan kompak mengatakan ada kecurangan. Parpolnya sedang konsolidasi dengan 02. Terus Caimin sudah menyatakan congratulations, ucapan selamat kepada Prabowo. Mas Anies, saya melihat memang kualitas capresnya ini berdua, Anies Baswedan dan Ganjar ini memang hanya jadi mainan politik dari parpol-parpol. Anda nggak berkompeten untuk bisa jadi capres. Makanya lain kali coba introspeksi. Tingkatkan dulu kualitas diri. Jangan kepedean. Mau jadi capres, kalahnya telak. Terus mau coba protes. Terus mau ngapain? Mau menggerakkan apa? Ini negara berdasarkan konstitusi. Rakyat sudah memilih calon presidennya dan berhasil. Prabowo, Gibran menang telak. Lantas Anda yang kalah ini mau mengatakan itu curang? Nggak bisa.
Ya kita lihat saja. Anda akan berjalan sendirian. Dan habis ini mau ngapain? Petugas partai. Anies. Jadi menurut saya sih mudah sekali menebak akan jadi apa Anies Baswedan dan Ganjar. Anies Baswedan akan ngajar di universitas, jadi kembali jadi dosen. Ya, Ganjar ya minta kemurahan Megawati lah. Mas Ganjar. Video ini saya tujukan teruntuk pendukungnya Pak Anies dan Pak Ganjar dimanapun berada. Saya pendukungnya Pak Prabowo Subianto, tidak masalah kalau memang mau ada putaran kedua. Tidak masalah. Yang jadi pertanyaan, hei teruntuk pendukungnya Pak Anies dan Pak Ganjar, apakah kalian siap? Apakah kalian siap sakit hati untuk yang kedua kali? Wes, kono, gendang mangan sing warek, kok saja gak doyan mangan. Pucet. Benarkah Prabowo Gibran menang telak satu putaran di pemilu 2024 ini karena melakukan kecurangan? Ya, jauh-jauh hari sebelum pemilu ini dimulai, kubu sebelah sudah pada sering menghembuskan ada kecurangan ini, kecurangan itu, dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau setelah keluar quick count-nya dan juga hitungan resmi dari KPU, maka lawan politik sudah melanjutkan lagi bilang ada kecurangan. Yang kedua, siapapun yang kalah itu sudah terbiasa ketika sudah keluar quick count dan maupun hitungan resmi dari KPU, maka respon pertama adalah mereka akan mengatakan bahwa ini belum final dan lain sebagainya, ada potensi kecurangan, dan mereka akan melakukan langkah-langkah untuk melakukan protes akan hasil ini. Dan yang ketiga, sebenarnya ini adalah suatu hal yang wajar ya, kalau Prabowo memenangkan pemilu kali ini dengan angka yang cukup telak, 57% lebih, karena bersatunya dua elemen besar yang ada di bangsa ini. Yang sudah kita tahu selama 10 tahun sebelumnya, dua tokoh besar yang mampu bersaing di calon presiden hanyalah Jokowi dan Prabowo. Dan wajar ketika dua sosok itu bersatu, maka rakyat akan dengan mudah untuk mempercayai untuk memilih Prabowo Gibran sebagai Presiden Wakil Presiden 2024. Karena tokoh yang lainnya masih belum diketahui, masih belum dipercaya untuk bisa memimpin bangsa sebesar Indonesia ini.